Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Baik, pada sekarang ini kita akan membahas pembelajaran kita, melanjutkan pembelajaran minggu lalu, dan pada minggu ini kita akan membahas mengenai kelompok sosial menurut para ahli. Nah, pada sekarang ini, jenis-jenis kelompok sosial menurut para ahli itu berbeda-beda. Nah, yang pertama ialah menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, kelompok sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah kelompok sosial solidaritas mekanik. Yang kedua ialah kelompok sosial solidaritas organik. Nah, apa sih artinya? Kelompok sosial solidaritas mekanik memiliki arti ialah kelompok sosial yang belum mengetahui pembagian kerja. Kelompok ini terjadi pada masa penjajahan dahulu, pada masa prasejarah, di mana mereka masih belum tahu pembagian kerja dari setiap individunya. Mereka juga memiliki ciri-ciri nomaden atau berpindah-pindah cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, yang kedua ialah kelompok sosial organik atau solidaritas organik, memiliki arti kelompok sosial yang sudah mengetahui pembagian kerja pada saat sekarang ini contohnya. Nah, kita masing-masingnya sudah mengetahui apa tanggung jawab kita sebagai individual yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua ialah kelompok sosial Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, Gemeinschaft dan Gesellschaft ini merupakan jenis kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies, di mana Ferdinand Tönnies membaginya menjadi dua. Nah, Gemeinschaft memiliki istilah paguyuban, sedangkan Gesellschaft memiliki istilah patembayan. Apa sih arti dari paguyuban dan patembayan? Nah, paguyuban memiliki arti mereka yang tinggal bersama, memiliki hubungan batin, dan memiliki sifat alamiah dan kekal. Nah, paguyuban ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama ialah mereka memiliki hubungan sedarah. Nah, yang kedua secara intim. Nah, namun di sini intim bukan dalam suatu konteks hubungan, melainkan hubungan mereka lebih mendalam. Nah, mereka masih terjalin melalui hubungan talian saudara tadi. Nah, kemudian berdasarkan daerah yang sama dan kepentingan. Nah, dari ciri-ciri tersebut, Gemeinschaft atau paguyuban ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah Gemeinschaft by blood. Nah, Gemeinschaft by blood ialah dari pertalian saudara. Nah, kelompok sosial yang terbentuk karena adanya pertalian saudara. Contohnya adalah ibu kandung, anak kandung, bapak kandung. Nah, satu keluarga, mereka terbentuk karena adanya Gemeinschaft by blood. Nah, yang kedua ialah Gemeinschaft by place, atau kelompok sosial yang terbentuk karena daerah yang sama, tempat tinggal yang sama. Nah, yang ketiga ialah Gemeinschaft by men, atau mereka yang tinggal bersama, yang memiliki hubungan batin, yang bersifat alamiah dan kekal, berdasarkan dari setiap kepentingan yang sama. Sedangkan yang kedua menurut Ferdinand Tönnies yaitu Gesellschaft atau patembayan. Nah, patembayan ini ialah kelompok sosial yang mereka terbentuk secara kebetulan hadir bersama, tapi mereka memiliki sifat yang mandiri. Dan kelompok ini bersifat semu. Maksudnya semu apa? Dia tidak kekal. Kelompok ini terbentuk karena ada suatu faktor yang membentuknya. Namun ketika faktor tersebut hilang, maka kelompok tersebut akan hilang. Nah, itu yang dimaksud dengan Gesellschaft atau patembayan. Nah, jenis kelompok sosial yang ketiga ialah menurut Charles Hachuli. Nah, menurut Charles, dia mengatakan bahwasannya kelompok sosial terbagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kelompok primer ialah kelompok yang memiliki kedekatan, pergaulan, kerjasama yang kuat secara intim. Nah, kelompok primer contohnya adalah keluarga. Dan satu-satunya yang termasuk kelompok primer adalah keluarga. Jadi, kalau seandainya kita tadi mengetahui kelompok primer contohnya cuma satu, yaitu keluarga. Nah,
kalau kita artikan sekunder, contohnya berarti selain dari keluarga. Jadi, apa yang dimaksud dengan kelompok sekunder? Kelompok sekunder ini kelompok yang tercipta bukan dari ikatan batin, bukan dari sebuah kebersamaan yang lama hakikatnya, atau memiliki kepentingan tersendiri juga yang bersifat semu. Jadi, yang termasuk dalam kelompok sekunder, seluruh kelompok selain dari keluarga. Nah, ini menurut dari Charles R. Schulling mengatakan kelompok sosial terbagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, untuk yang keempat, jenis kelompok sosial menurut William G. Sumner. Nah, William G. Sumner mengatakan bahwasannya kelompok sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah in-group, yang kedua adalah out-group. In-group adalah kelompok dalam. Kelompok dalam siapa saja? Saya, kamu, dia, kita, dan lainnya. Sedangkan kelompok out-group ialah kelompok luar. Nah, siapa saja yang termasuk dalam kelompok luar? Mereka. Nah, untuk yang kelima, jenis kelompok sosial kali ini menurut Robert Camerton. Nah, menurut Robert Camerton, jenis kelompok sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah membership group, yang kedua ialah reference group. Nah, membership group memiliki arti mereka atau kelompok yang secara fisik menjadi anggota dari sebuah kelompok. Nah, sedangkan reference group yang memiliki arti di mana seseorang menjadi acuan dalam suatu kelompok. Nah, yang keenam ialah kelompok formal dan kelompok informal. Nah, kelompok formal ialah kelompok yang memiliki aturan tegas dan kelompok ini sengaja dibentuk. Nah, contoh dari kelompok formal ialah organisasi. Nah, selanjutnya ialah kelompok informal. Nah, kelompok informal ialah kelompok yang tidak memiliki struktur dan mereka tidak memiliki administrasi. Nah, contohnya ini ialah klik, kelompok yang berada di dalam suatu kelompok. Nah, contohnya nak, kalian dalam satu kelas kelompok 10-1. Nah, kelompok 10-1 di dalamnya terbagi lagi menjadi kelompok belajar masing-masing. Nah, kelompok belajar masing-masing ini disebut dengan kelompok informal. Nah, untuk yang terakhir ialah kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Nah, kelompok okupasional ini terbentuk karena memudahnya suatu sistem kekerabatan, di mana kelompok okupasional ini di-backgroundkan atau dilatar belakangi dari pekerjaan yang sama. Contoh dari kelompok okupasional ialah Ikatan Dokter Indonesia, di mana mereka memiliki satu profesi membentuk sebuah kelompok disebut dengan kelompok okupasional. Nah, yang kedua ialah kelompok volunteer. Nah, kelompok volunteer ini tercipta karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Nah, contoh kelompok volunteer ialah relawan. Nah, relawan yang terbentuk menjadi satu, mereka memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk membantu mereka-mereka yang sedang mengalami musibah. Tadi, jenis-jenis kelompok sosial menurut para ahli. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.